Halo guys, kembali lagi bersama saya Renaldi Maulana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui sifat dan karakteristik dari sampel suatu materi berupa logam maupun non-logam. Nah, suatu material akan bereaksi jika diberikan gaya. Nah, maka dari itu sangat penting kita mempelajari sifat dari suatu material. Nah, perubahan suatu material tersebut artinya menunjukkan hubungan antara gaya dan responnya. Maka dari itu kita dapat menganalisis suatu sifat dan karakteristiknya melalui uji mekanik ini. Lalu, apa itu uji mekanik? Uji mekanik merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan kekuatan tarik. Selain menentukan kekuatan tarik, juga dapat menentukan kekerasan, tekanan, dan kekuatan pada suatu material logam maupun non-logam. Nah, perilaku tersebut tentunya dipengaruhi oleh gaya luar dan akan terjadi deformasi pada suatu material setelah dilakukan perlakuan tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita dapat menentukan sifat dan karakteristik dari suatu material? Nah, dari itu tonton video ini terus. Nah, untuk kita dapat menganalisis sifat dan karakteristik dari suatu material yang diuji melalui uji mekanik, ya terutama uji tarik ini, kita dapatkan terlebih dahulu data dari hasil pengujian tersebut. Karena kita telah mendapatkan data dari pengujian tersebut, maka kita langsung bisa menginterpretasi data hasil pengolahan yang telah kita lakukan. Nah, yang harus kita lakukan ialah membuat kurva stress range. Kurva ini kita dapat plot dengan memplot data strain terhadap data stress. Nah, maka dari itu kita dapatkan kurva stress range atau kurva tegangan-tegangan, dan ini dapat kita analisis dan dapat kita ketahui bagaimana sifat dan karakteristik dari suatu material yang diuji. Nah, kita dapatkan dua titik penting di sini, yaitu titik putusnya dan titik maksimum. Nah, apa itu titik putus? Titik putus merupakan titik di mana suatu material terjadi patahan atau fracture, dan sekaligus menyatakan kekuatan dari material yang diuji. Nah, kita peroleh nilai titik putus di regangan ini sebesar 577,36 sekian. Nah, untuk titik maksimumnya diperoleh nilai beban maksimum sebesar 668,36 sekian. Di mana pada titik ini biasanya beban mencapai nilai maksimum, dan pada batang uji tersebut mulai terjadi pengecilan penampang lokal. Nah, dari kurva ini kita tidak peroleh titik luluhnya karena terlihat ya pada kurva ini tidak memiliki lekukan pada hasil kurva yang diperoleh, dan ini menunjukkan sekaligus menunjukkan sifat dan karakteristik dari material yang kita uji. Nah, sifat dan karakteristiknya dari material yang kita uji itu bersifat hard and tactile, karena kita dapat lihat gitu ya, dari kurva ini kita tidak peroleh lekukan, di mana hal tersebut menjadi ciri dari sifat dan karakteristik dari suatu material tersebut gitu. Nah, selain kita dapat menganalisis sifat dan karakteristik dari kurva stress range, kita juga dapat menganalisis sifat tersebut dengan kurva modulus Young atau nilai dari modulus Young yang kita peroleh. Nah, untuk menentukan nilai ini kita dapatkan dari besar proporsional pada kurva sebelumnya. Nah, kalau kita lihat untuk plot modulus yang ini kita dapatkan dari data stress range, di mana kita peroleh dari titik akhir elastisitas. Nah, kita asumsikan titik akhirnya berada di sini, dan kita dapat
memplotnya dari setengah dari data yang telah dianalisis. Nah, dan kita dapat memplot kurva modulus yang ini. Nah, untuk sifat dari material ini ternyata mengalami deformasi plastik, yang artinya material ini tidak dapat kembali seperti bentuk semula setelah gaya tekan yang diberikannya dihilangkan gitu. Atau kita bisa sebut irreversible. Nah, kita peroleh persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana nilai A ini dipakai sebagai parameter dari sifat suatu materialnya. Nah, didapatkan nilai A sebesar 99.321, yang artinya material ini akan sulit kembali ke bentuk semulanya. Semakin besar nilai modulus yang semakin sulit material akan kembali ke bentuk semula.